Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmi fid dharain amin. Wasani alla yamtani'a an ta'limit talib itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani lan utawi kang nomor loro. Alla yamtani'a iku yen to ora nyegah sapa alim. Alla yamtani'a iku yen to ora nyegah sapa alim. An ta'limit talibi saking mulang murid li adami khulusi niyatihi karena ora anane ikhlase niyate talib fa inna husnan niyati karena setuhune baguse niat marjuun iku den arep-arep bi barakatil ilmi kelawan barakahe ilmu. Qala dawuh sapa ba'du salafi sebagiane ulama salaf Talabna nyuprih sapa kita al ilma ing ilmu li ghairillahi karana liyani Allah fa'aba moko mampang al ilmu apa ilmu ayyakuna ing yen ta ana apa ilmu iku ing yen ta ana apa ilmu illa lillahi iku angin krana Allah kila den ucapaken apa ngucap maknahu utawi maknane qaul fakana moko iku ana akibatuhu apa pungkasane ilmu ansara iku yen to dadi apa ilmu lillahi iku karana Allah wali anna ikhlasun niyati lan karana setuhune ikhlase niat lau syurita iku lamun den syarataken apa ikhlasun niat fi ta'limil mubtadiina ing dalem mulang pira-pira wong kang kawitan ma'a usrihi ing dalem sertane angele ikhlas ala kasirin ing atase wong akeh minhum saking mubtadiin la adda moko yakti nekaaken zalika apa mengkono ikhlas ila tafwitil ilmi maring ngepotaken ilmu ala kathirin ing atase wong akeh minan nasi saking manungsa salam walakinnal alima lan tetapine wong alim yuharridu iku menganjurkan sapa alim al mubtadi'a ing wong kang kawitan ala husnin niyati ing atase baguse niat
ing atase baguse niat bitadrijin kelawan bertahap. Bitadrijin kelawan bertahap, qaulan kelawan ucapan, wa fi'lan lan penggawean. Wa ya'rifuhu lan ngweruhi sapa alim ing mubtadi, al mubtadi'ah itu, lan ngweruhi sapa alim ing al mubtadi'ah, annahu ing setuhune mubtadi, bi barakati husnin niyati kelawan barakahe baguse niat. Bi barakati husnin niyati kelawan barakahe baguse niat. Yanalu iku merkoleh sapa mubtadi, yanalu iku merkoleh sapa mubtadi ar-rutbata ing pangkat al-aliyata kang luhur, minal ilmi saking ilmu, wal amali lan amal. Kalau tahu maknanya tidak usah ditulis biar enggak banyak-banyak. Wa faidil lataifi lan anugrah pira-pira faedah lembut, lan anugrah pira-pira faedah lembut. Wa anwa'il hikami lan pira-pira maceme hikmah, pira-pira maceme hikmah. Wa tanwiril qalbi lan padangi ati, wan syirahis sadri lan jembare dodo, wa isabatil haqqi lan ngenani bener, wa husnil hali lan baguse tingkah, wa tasdidi lan cecek fil maqali ing dalam ucapan, wa uluwid darajati lan luhure derajat, yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa yuraghibu lan demenaken sapa alim ing mubtadi, wa yuraghibu lan demenaken sapa alim ing mubtadi fil ilmi ing dalam ilmu, wa talabihi lan nyuprihe mubtadi fi aksaril awqati ing dalam luweh akeh pira-pira waktu, bilikrima kelawan nyebut barang, a'adda kang nyiapaken atau nyawisaken sama Allahu sapa Allah lil ulama'i maring ulama min manazilil karamati saking pira-pira derajat keramat kemuliaanan sama saking pira-pira derajat kemuliaanan. Fa innahum karana setuhune ulama warasatul anbiya'i iku pewarise pira-pira nabi. Warasatul anbiya'i iku pewarise pira-pira nabi. Wa ala manabira lan ing atase pira-pira mimbar, min nurin saking cahaya, yaubituhum kang kepengin ing ulama, al anbiya usapa pira-pira nabi, wasyuhada ulan pira-pira wang mati syahid, wa nahwu dzalika lan umpamane pengkono
ambiya wasyuhada, dan umpamane mengkono ambiya wasyuhada. Mimma saking barang waroda kang tumeka apa ma, kang teka apa ma, sama waroda kang teka apa ma fi fadlil ilmi ing dalam keutamaane ilmu, ing dalam keutamaane ilmu, wal ulama ilan ulama minal ayati saking pira-pira ayat, wal akhbari lan pira-pira hadis, lan pira-pira hadis, wal asari lan pira-pira dawuhe sahabat, lan pira-pira dawuhe sahabat, wal asy'ari lan pira-pira syair, lan pira-pira syair. Wa qad dzakartu lan teman-teman nutur sapa ingsun, lan teman-teman nutur sapa ingsun ba'da dzalika ing sebagiane mengkono ma, ing sebagiane mengkono ma fil babi ing dalam bab al awali kang pertama. Angkan yang nomor 2, adabnya alim bersama muridnya. Seorang yang alim hendaknya mencegah dari mengajari murid li adami khulusin niyatihi, dengan cara tidak ada keikhlasan dalam niatnya. Jadi mengajari murid untuk selalu mempunyai niat ngaji atau belajar dengan ikhlas. Bagaimana di depan itu sudah kan diterangkan. Niatnya yang ikhlas karena Allah Ta'ala, niatnya li'illahi kalimatillah, niat ngaji, niatnya untuk menghilangkan kebodohan, bukan niatnya karena dunia, bukan niat mencari ilmu itu karena mencari keuntungan dunia, biar kaya nggak dapat pahala, biar punya jabatan tinggi nggak dapat pahala, biar jadi dokter, biar jadi presiden, niat cari ilmunya nggak dapat pahala. Sebagaimana niat-niatnya pelajar-pelajar di luar itu, niat biar jadi insinyur nggak dapat pahala, niat biar punya pekerjaan di pabrik nggak dapat pahala, niat biar punya pekerjaan di kantor juga gak dapat pahala. Niat cari ilmu itu li'illahi kalimatillah, niat karena mencari ridhonya Allah, meninggikan agamanya Allah, niat karena menghilangkan kebodohan, itu niat lillahi ta'ala, itu niat akhirat sudah. Niatnya seperti itu. Niat biar cari ilmu, ngaji, nanti ketika alim biar jadi Pak Yai semisal, tidak dapat pahala juga, angkat itu ya. Niat biar jadi Pak Ustadz, Ustadah juga gak dapat pahala. Niatnya li'illahi kalimatillah, niatnya karena menjunjung tinggi agamanya Allah, niat menghilangkan kebodohan, dan niat-niat akhirat itu semuanya niat Allah Ta'ala, bukan karena niat dunia. Semuanya, pangkat, harta itu dunia semua itu. Fa inna husnan niyati marjun bi barakatil ilmi, karena niat yang sangat baik, yang paling baik niatnya itu yang bisa diharap-harapkan nanti mendapatkan berkahnya ilmu, barokahnya ilmu. Kalau niatnya itu bagus, kemungkinan besar dia pasti dapat barokahnya ilmu. Kemungkinan besar sudah. Tapi kalau niatnya dari rumah salah sudah ngajinya, kemungkinan kecil dapat barokahnya ilmu. Ya. Tapi ya lantas kemudian yang nggak punya niat bagus gimana? Daripada gak ngaji ya lebih baik ngaji. Nanti diterangkan bagaimana ketika orang sudah terlanjur niatnya nggak baik sebelumnya. Ya, mulai ketika sudah dia tahu, barulah dia niatan dengan niat yang baik. Bertahap. Niat baik itu nggak harus dari awal, tidak. Karena orang pertama nggak tahu ilmu kan nggak tahu niat yang baik yang gimana. Jadi bertahap, orang punya niat baik itu bertahap. Besok lagi niat dari rumah niat yang baik. Besok lagi niat yang baik. Bertahap seperti itu. Nggak bisa orang moro-moro punya niat baik, nggak punya ilmu,
Gak bisa, karena mempunyai niat baik itu juga harus tahu ilmunya. Ketika sudah ngaji seperti ini baru tahu, oh niat yang baik seperti itu, kan baru tahu. Dari kemarin-kemarin ya dari dulu belum tahu. Ya gak apa-apa sudah itu. Sekarang mulai bertahap dibenahi niatnya, biar dapat pahala. Kita itu ngaji dapat pahala, belajar dapat pahala. Mulai dibenahi sedikit-sedikit. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, talabnal ilma li ghairillah. Ada dulu ulama salaf, ini kalau nggak salah ceritanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah berkata, saya dulu belajar ilmu itu bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah. Jadi Imam Ghazali itu niat cari ilmu, niat mondok di pesantren untuk cari makan. Karena hidupnya miskin, ya, nggak ada punya apa-apa, kesulitan untuk makan, akhirnya berada di tempat belajar, di tempat ngaji. Karena dikasih makan di situ. Biar nyambung hidup di situ sudah. Niatnya untuk cari makan, cari kehidupan niatnya. Akhirnya karena niatnya bukan karena Allah Ta'ala, dan niatnya cari makan belajarnya itu. Sambil ngaji tetap. Kan tiap hari dikasih makan. Fa'abal ilma ayyakuna illa lillah. Maka ketika Imam Ghazali itu punya ilmu, ketika sudah seperti kalian ini sudah belajar ilmu tentang adab, tentang akhlak, tentang tata keramanya niat, juga sudah dapat ilmunya, fa'aba ilma ayakuna illa lillah. Maka ilmunya yang dimiliki itu menjadikan dia enggan mencari ilmu itu, niat bukan karena Allah. Jadi yang awalnya bukan karena Allah, kemudian berubah sendiri dengan sendirinya karena punya ilmu. Jadi niatnya sudah berubah menjadi niat karena Allah. Karena apa? Karena sebab ilmunya. Kita sama. Di awal-awal kita agak ngerti niat karena Allah yang gimana yang dapat pahala itu. Kita di awal-awal ngaji, pokok ngaji niatnya karena ini, karena itu, karena harta, karena jabatan dan yang lainnya. Tapi sekarang ketika sudah mengerti, mulailah dirubah sedikit-sedikit. Ini sama seperti ceritanya Imam Ghazali. Dulu di awal-awal kita ini niatnya bukan karena Allah, tapi ketika sudah mulai mengerti ilmu kita, sudah mulai ada ilmu kita, baru tahu niat yang benar gimana yang dapat pahala, barulah dirubah sedikit-sedikit. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Itu yang dimaksud. Maka ilmu yang kita miliki itu enggan kecuali karena Allah. Gak mau ilmu kita itu terus kita dapatkan kecuali nanti merubah niat kita sendiri, merubah pikiran kita sendiri, niatnya karena Allah. Itulah hebatnya ilmu. Ilmu itu bisa merubah jiwa kita. Yang awalnya kita belum baik jadi baik karena ilmu. Makanya carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu sendiri yang akan menuntun kita nanti. Ilmu yang kita miliki akan menuntun kita. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Maka sedikit demi sedikit kita akan dirubah dengan ilmu itu nanti. Yang awalnya belum baik jadi baik. Kan seperti itu. Yang awalnya adabnya kurang baik jadi baik. Kila maknahu, menurut sebagian ulama maknanya apa? Fakana akibatu ansara lillah. Maka di akhir dia mencari ilmu pun akan menjadikan dia niatnya karena Allah. Seperti yang saya katakan tadi itu. Wali anna ikhlasan niyati law syirita. Ketika ikhlasnya niat itu disyaratkan fi ta'limil mubtadi'in, di dalam mengajar orang-orang yang pelajar-pelajar pemula, serta dia kesulitan untuk ikhlas, ala kasirin minhum, kebanyakan seperti itu, la adda dzalika ila tafidil. Maka mendatangkan keikhlasan itu bisa menciptakan seseorang itu tafwitil ilmi. Kesulitan lah untuk mendapatkan ilmu. Menghabiskan waktu dengan terlalu menentukan harus niatnya seperti itu, enggak juga. Nanti dengan sendirinya ilmu yang kita dapat itu akan merubah niat kita menjadi lillahi ta'ala ala kasirin nas. Jadi ya harus diajari seperti itu, kata Imam Ghazali tadi itu, rabna ilma li ghairillah fa abayakun illah. Biar meskipun kita sudah niatnya bukan karena Allah, sekarang ketika sudah punya ilmunya kita berubah sedikit demi sedikit niat karena Allah. Walakinnal alima yuharidul mubtadi'i ala husnin niyah. Tetapi para guru, seorang muallim, seorang yang alim itu menganjurkan murid-muridnya, pemula untuk belajar niat yang baik, menata niat yang baik di dalam hati. Kita jerijin dengan bertahap.
Ini nggak bisa sekaligus berubah total, nggak bisa. Bitadrijin dengan bertahap, baik dengan ucapannya atau fi'lan atau keadaan atau pekerjaannya, amaliyahnya. Jadi bertahap, caranya bertahap. Wa ya'rifu anna barakatin husnin niyati anul rutbah aliyah, dan mengkabarkan, memberitahu pada murid-muridnya seperti saya memberitahu kepada kalian, ya, mengkisahkan kepada kalian, beritahu kalian bahwasanya annahu, kalau orang itu ngajinya, belajarnya sudah niatnya bagus, ya, maka bi barakati husniyat, dengan berkah barokah daripada niat yang baik itu, yanalu rutbatal aliyah, dia murid-murid itu akan memperoleh pangkat derajat yang sangat tinggi, yang sangat luhur, minal ilmi, pangkat ilmu, wal amal, dan amal, sebab niatnya yang bagus. Wa faidil lataifi, dan mendapatkan anugerah-anugerah yang sangat lembut, faedah-faedah yang sangat lembut. Wa anwa'il hikam, dia juga disebabkan barokahnya niat yang sangat bagus, mendapatkan hikmah-hikmah. Tanwirul qalbi, bisa menyinari hati kita. Wansyirahi sadri, meluaskan dada kita, ya, insyaallah sadri. Wa isabatil haq, kita akan selalu berada di dalam jalan yang benar, jalan yang hak. Husnil hali, memperbaiki tingkah pribadi kita. Wa tasdidi fil maqali, menjadikan ucapan kita selalu jalan yang benar. Wa ulumid darajati yaumil qiyamah, dan kita mendapatkan derajat nanti di hari kiamat, derajat yang sangat tinggi. Wa yarghi fil ilmi, menyenangkan terhadap murid dalam ilmu ketika mencarinya, fi aksaril awqati bi dzikri ma adallah, dengan apa yang sudah disiapkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama, para ahli ilmu, tentang derajat-derajat kemuliaan. Ulama mendapat derajat kemuliaan kenapa? Karena ilmu. Maka cintailah ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu semuanya pewarisnya para nabi. Warisannya nabi. Nabi tidak mewarisi harta kepada umatnya, tidak mewarisi pangkat kepada umatnya, tapi nabi itu mewarisi ilmu yang turun sampai kepada kita ini. Warisannya nabi ini sudah. Kalau kita punya ilmu agama, ini dapat warisannya nabi sudah. Ini, nabi gak mewarisi uang, harta, gak mewarisi pangkat juga, gak mewarisi, tapi mewarisi ilmu. Wa ala manabir min nur, bisa mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya para ulama itu yang sudah punya ilmu itu nanti. Bagaimana para nabi dan para syuhada. Wa nabiyaka mimma warada fil fad, yang sudah warid, sudah sering dijelaskan fi fadil, tentang kemasalahan keutamaan ilmu dan ulama, dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis, dan dawuhnya para sahabat Nabi, dan syair-syairan juga. Wa qad dzakartu ba'da dzalika fil babil awal, dan telah saya sebutkan, kata musannif, kata Kiai Hasyim Asy'ari ini, di dalam bab yang pertama. Wa yuragibu, sedikit lagi. Wa yuragibu, lan demenaken sapa alim ing mubtadi, lan demenaken sapa alim ing mubtadi, ma'adzalika, ing dalam sertane mengkono tahrid, ing dalam sertane mengkono tahrid. Bitadrijin, kelawan bertahap. Bitadrijin, kelawan bertahap. Alama, ing atase barang. Atase barang yu'inu, kang nolongi apa ma. Kang nulungi apa ma ala tahsilihi, ing atase ngasilakene mubtadi. Ing atase ngasilakene mubtadi minal iktisari, saking ringkes. Saking ringkes. Alal maisuri, ing atase perkara kang gampang. Atase perkara kang gampang. Wa qadiril kifayati, lan kira-kirane cukup. Lan kira-kirane cukup minad dunya, saking dunya. An syughlil qalbi, saking ketungkule ati. Saking ketungkule ati, bita'alluqi, kelawan gumantung. Kelawan gumantung, biha, kelawan dunya. Biha, kelawan dunya. Wala qalabatil fikri, lan ngelindhihi pikiran.
wa ghalabatil fikri lan nglindhiye pikiran, wa tafriqil hammi lan pisahe keprihatinan, bisa babiha kelawan sebab dunya, fa inna insirafal qalbi karana setuhune mengone ati, an ta'alluqil atma'i saking gumantunge tamak bid dunya kelawan dunya, wal iksari lan ngakehaken minha saking dunya, wa ta'assufi lan ngerasa eman. Orang ngerasa eman terhadap dunia itu ya itu pelit biasanya. Ala fatihah ing atase pote dunya, tanda-tanda orang pelit, eman sama dunia, sama dirinya sendiri aja eman, yang mau mengeluarkan harta itu tumpuk akhirnya stroke mati orangnya. Ajma'u iku luweh ngumpulaken li qalbihi maring atine mubtadi, wa arwahu lan luweh nginoaken li dinihi maring agamane mubtadi, wa asyrafu lan luweh muliakan li nafsihi maring awak dhewe ne mubtadi, wa a'la lan luweh luhur li mukanatihi maring kedudukane mubtadi, wa aqallu lan luweh titik li hussadihi maring pira-pira drengkine mubtadi, wa ajdaru lan luweh patut nihfadil ilmi maring ngafal ilmu, wasdiyadi lan nambah ilmu, walidha lan karana iki qalla titik man sapa wong nala kang merkoleh sapa man minal ilmi saking ilmu, nasiban ing bagian wafiron kang sempurna, illa angin man wong kana kang ana sapa man fi mabadi tahsilihi ing dalem kawitane ngasilaken iman, alama iku ing atase barang zakartu kang nutur sapa ingsun minal fakri bayane fakir wal qanaati lan nerima wal i'radi lan mengo dikit lagi antolabid dunya saking nyuprih dunya wa ardiha lan bondone dunya alfani kang rusak. Dah itu. Wa yuragibu ma'adzalika bitadrijin, menenangkan muridnya dengan cara bertahap atas apa yang bisa menolong untuk menghasilkan ilmu. Meringkas sesuatu yang sangat mudah. Qadir kifayah, menganggap cukup dari dunia, tidak terlalu cinta dunia. Ansyuglil qalbi, yang bisa menyebabkan hati kita sibuk dengan dunia, selalu bergantung dengan dunia. Wa qala badil fikri, juga menyibukkan pikiran. Tafriqil hammi, bisa memisah perhatian kita terhadap ilmu, bisa babiha disebabkan dunia. Fa inna insarafal qalbi, karena ketika hati sudah berpaling anta aluki atma'i bidunya, disebabkan
hati kita itu tamak, selalu mencari-cari dunia sebanyak-banyak, tamak dengan dunia, waliksari dan memperbanyak dunia, wa ta'sufi ala fatihah, bahkan merasa eman ketika dunianya habis atau hilang, ajma'u liqalbihi, itu bisa mengumpulkan terhadap hati kita, wa arwahu lidinihi wa asyrafu li nafsihi, menghinakan agama kita, bisa menyebabkan itu, menghinakan agama kita, wa asyrafu li nafsi, bisa memuliakan diri sendiri, wa alal mukanatihi, meluhurkan derajat, wa aqallu li hasadihi, menyedikitkan hasud, perasaan hasud, sifat hasud, wa ajdaru li hifdzil ilmi, bisa menyebabkan lebih mudah hafal, menambah ilmu, walidha qala, karena itu maka sedikit orang yang memperoleh ilmu, memperoleh bagian daripada ilmu itu sedikit. Fafiron, ilmu bagian ilmu yang sangat sempurna, kecuali orang yang di permulaan dia menghasilkan ilmu itu diawali dengan kefakiran, ya, diawali dengan qanaah, sifat menerima, berpaling daripada cinta dunia, mencari dunia, wa ardiha, dan cinta terhadap isi-isinya dunia yang rusak ini. Ini kita diajari untuk ya seperti itulah yang diajarkan, atau seperti itulah budi pekertinya Rasulullah SAW yang diajarkan oleh para ulama kita, adab-adabnya seperti itu, agar kita ini tidak selalu hati kita ini berta'alluq dengan dunia, pikiran dunia toh, pengen kaya terus, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, akhirnya lupa sama akhiratnya, lupa ngajinya dan yang lain. Padahal yang akhirat itu adalah ngajinya itu, yang akhirat itu ya itu ibadahnya itu, bukan mengumpulkan dunia dan yang lainnya. Seharusnya dia lebih kepikiran akhiratnya. Kalau dia nggak sholat lebih kepikiran, gimana saya nggak sholat. Kalau dia nggak nggak ibadah, lebih kepikiran, gimana saya nggak ibadah. Kalau saya nggak ngaji, lebih kepikiran, kok saya nggak ngaji. Kepikiran, menyesal. Tapi kebanyakan orang menyesal karena nggak punya uang. Ya, sebenarnya karena nggak punya uang. Dah, Allah